Mataku, Biking, bertahanlah. Dokter cepat-cepat. Sudah siap. Lalu kenapa masih diam? Segera selamatkan dia. Wanita ini di mana? Ayo. Biasanya kau berkali-kali menyasar Biking. Aku sudah toleransi padamu, hari ini adalah pemakaman kakek. Kau tega sampai membutakan matanya. Sampai segitunya tidak ingin melihatnya baik. Bukan Tian Chen. Dengar penjelasanku. Jangan berpura-pura terlihat menyedihkan. Dia sendiri yang membutakan matanya untuk menjebakku. Di pemakaman kakek aku melihatmu. Menarik Biking pergi saat menemukan kalian. Tanganmu masih memegang ranting. Kau bilang bukan kau. Tian Chen benar-benar bukan aku, percayalah padaku. Jangan berdalih lagi kalau bukan karena keluargamu Shen membantu keluarga kami Ye. Kakekku juga tidak akan menyuruhku menikahimu. Wanita berhati ular ini. Tuan Ye. Dokter Fu bagaimana? Nona Biking matanya terluka parah. Apa? Pakai miliknya. Biarkan dia merasakan buta juga. Jangan Tian Chen. Jangan banyak bicara, masuk. Pakai miliknya, biarkan dia merasakan buta. Aku mengandung anakmu. Kak Tian Chen. Biking. Kak Tian Chen, apakah aku tidak akan bisa melihat selamanya? Aku sangat takut. Biking, tenang, kau baik-baik saja. Aku sudah mengganti kornea wanita itu untukmu. Kak Tian Chen, kau memberikan kornea kakak iparku padaku. Lalu kakak ipar pasti sangat menderita, kakak ipar. Ya Biking, jangan berpura-pura di sini. Yang benar-benar kejam adalah kau. Kau bahkan tega pada dirimu sendiri. Kak Tian Chen, aku tidak. Tenang Biking, aku percaya padamu. Shen Yurou, sampai sekarang kau masih mengoceh. Kamu pikir aku buta? Tian Chen, aku menyesal. Aku seharusnya tidak menikah denganmu. Kakak ipar, bagaimana bisa kamu bicara seperti ini? Kamu bicara seperti ini akan menyakiti hati kakak Tian Chen. Shen Yurou, sampai sekarang kamu masih tidak jujur. Kakak Tian Chen. Ikut aku. Keluarlah dari rumah sakitku. Kakak Tian Chen. Yurou. Apakah dia pria yang selalu kamu cintai? Tian Chen. Yurou, ini aku. Kamu dan anakmu aman. Siki, aku di mana? Di rumah sakit keluargaku. Terima kasih Siki. Tapi tolong jangan bilang siapa-siapa. Aku sudah tahu semuanya dan sudah mengatur rumah sakit. Untuk operasi kornea, kamu semuanya akan baik-baik saja. Aku ingin sendiri dulu. Kakak Tian Chen, jangan khawatir. Aku sekarang di rumah sakit keluargaku, aku pasti akan membujuk kakak ipar. Pulang. Aku bilang jangan melawanku, kamu tidak akan menang. Kalau bukan karena kakek memaksa kakak Tian Chen menikahimu. Kakak Tian Chen seharusnya milikku. Jadi kamu terus-terusan membuat Ye Tian Chen salah paham padaku. Bahkan sampai rela membutakan matamu sendiri untuk menjebakku. Aku hanya ingin kakak Tian Chen membencimu. Dan akhirnya mengusirmu dari keluarga Ye. Kamu pikir begitu Ye Tian Chen akan bersamamu? Aku dan kakak Tian Chen sudah bersama sejak kecil. Dia dan aku yang paling cocok, kamu hanya gadis dari keluarga yang bangkrut, apa yang bisa kamu lawan? Aku beritahu kamu. Kakak Tian Chen hanya menganggapmu sebagai mainan. Dia tidak pernah mencintaimu, aku beritahu kamu. Kakak Tian Chen hanya menganggapmu sebagai mainan. Dia tidak pernah mencintaimu. Kamu. Apa kamu berani memukulku? Aku beritahu kamu. Kamu ini bintang sial. Kecil sudah membunuh ayahmu sendiri. Lalu membuat ibumu menjadi tumbuhan. Menikah ke keluarga Ye lalu membunuh kakek. Kamu. Shen Yurou, apa yang kamu lakukan? Kakak ipar, ini semua salahku.
kamu bisa memukulku sesuka hatimu. Asalkan kamu tidak marah pada kakak Tianchen. Kamu bisa menyuruhku melakukan apa saja. Aku bahkan bisa mengembalikan kornea mataku padamu. Biking orang yang harus minta maaf bukan kamu. Tapi dia. Shen Yurou segera minta maaf pada Biking. Tidak mau. Aku suruh kamu minta maaf padanya. Aku lebih baik mati daripada minta maaf. Minta maaf. Tidak mau. Turun sana minta maaf. Ye Tianchen, apa kamu masih pria sejati? Yurou, apa kamu tidak apa-apa? Dia begitu mencintaimu tapi kamu begini padanya. Apakah dia mencintaiku atau tidak itu urusan siapa? Kamu terlalu suka ikut campur. Lalu biar aku tunjukkan padamu. Bagaimana aku mencintainya. Ye Tianchen, jangan terlalu berlebihan. Ini rumah sakitku, keluar dari sini. Shen Yurou. Menurutmu pria ini bisa melindungimu sampai kapan? Jangan lupa. Ibumu masih di rumah sakit ya kami. Aku akan mengirim orang untuk menjaganya dengan baik. Jangan sentuh ibuku, aku akan pergi bersamamu. Yurou, jangan. Siki, aku baik-baik saja. Gusiki, aku memperingatkanmu. Shen Yurou adalah wanitaku. Jauh-jauh darinya kalau tidak. Aku akan membuat grup Gu kalian. Apa yang kamu lakukan? Aku ingin kamu tahu bahwa priamu adalah aku. Dan hanya aku. Mengapa harus jatuh cinta padanya? Kenapa? Cherry kecil, aku memberikan ini padamu. Ingatlah untuk membawanya dan mencariku nanti. Mencariku? Untuk apa mencariku? Untuk menikahimu. Banyak sekali coklat. Baik. Ye Tianchen. Coklatmu sudah meleleh semua. Ayo kita bercerai. Saya sudah menandatangani, terima kasih banyak pengacara Yo. Shen Yurou, sekarang kamu bisa ya? Tanpa izin saya. Berani membawa pria ke rumah. Ye Tianchen, jangan asal bicara, ini pengacara yang saya minta. Tuan Ye, Nyonya Ye sudah menandatangani perjanjian cerai, silakan lihat. Kamu bawa itu dan pergi dari sini. Pengacara Yo. Pengacara Yo, pengacara Yo. Ye Tianchen, bagaimanapun juga. Perceraian ini harus saya lakukan. Shen Yurou, saya peringatkan kamu adalah wanita saya Ye Tianchen, sekarang dan selamanya. Kamu tidak berhak mengajukan cerai padaku. Jika bercerai saya yang akan meninggalkanmu. Sebelum itu, jalankan tugasmu sebagai Nyonya Ye. Yurou, Kenapa masih belum pergi? Ingin melihat betapa mesranya kami sebagai suami istri. Baik, nikmati saja. Ye Tianchen. kamu bukan pria sejati. Yurou, ikut aku. Saya tidak akan membiarkanmu tinggal di samping sampah ini. Berani memukul saya. Tianchen, 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 jangan pukul lagi. Tianchen, Tianchen, saya tidak akan ikut dengannya, Tianchen. Yura, Jangan pedulikan saya. Yurou, ikutlah denganku. Siki, cepat pergi, saya mohon. Yurou, jangan pedulikan saya. Yurou. Shen Yurou, saya peringatkan kamu keluarga Ye. Bukan tempat yang bisa kamu datangi dan tinggalkan sesuka hati. Yura, Mulai hari ini tanpa izin saya. Dilarang keluar dari pintu ini. Yurou, buka pintunya. Yurou. Kakak, Berikan saya 80 juta. Kalau tidak, keluarga Shen akan hancur. saya tidak punya, saya sudah meminta pengacara menulis perjanjian cerai. Cerai. Kamu salah paham, saya beritahu kamu. Jangan pernah berpikir untuk itu. Keluarga Shen sekarang. Yang membuat kita bertahan adalah keluarga Ye. Shen Jingsu.
Kita sudah berhutang banyak pada keluarga Ye. Kalau saja selama ini kamu mengelola grup Shen dengan baik, uang yang kamu dapat dari keluarga Ye sudah cukup untuk operasional grup selama 5 tahun ke depan. Operasi normal. Mengelola dengan baik. Kamu bilangnya gampang. Kalau bukan karena kamu dulu terlalu nekat, memaksa pergi ke gunung untuk berkemah. Kalau bukan karena ayah kita mati untuk menyelamatkanmu. Dari mana ada grup Y ini, mana mungkin bisa berjalan. Itu salahmu sendiri karena tidak punya kemampuan. Kamu harus paham. Kamu adalah bagian dari keluarga Shen. Kamu harus bekerja untuk keluarga Shen. 3 hari kalau tidak ada uang, kamu akan, dan ibu akan mati. Kak Tianchen, katakanlah kenapa aku sial sekali. Mempunyai ibu seperti ini. Dulu seharusnya aku tidak mengakuinya. Lebih baik aku yatim piatu saja. Tidak apa-apa Biking. Kali ini bantu dia lunasi hutangnya lalu segera bawa dia ke sini. Sekalian bisa merawatmu. Kak Tianchen, kenapa kamu terlalu memanjakan dia? Biking. Walaupun kamu bukan adik kandungku, tapi kamu besar di keluarga Ye. 3 juta saja bukan apa-apa. Kak Tianchen, ini yang harus aku lakukan sebagai wanita keluarga Ye. Apa yang kamu mau? Aku. Kak Tianchen, aku mau lihat apakah Mitra sudah datang. Kenapa tadi malam belum puas? Siang hari saja sudah mau. Aku mau pinjam 80 juta keluarga Shen. Lagi-lagi keluarga Shen sudah kubilang padamu. Keluarga Shen itu lubang tanpa dasar berapapun uangnya tidak akan cukup. Pulang dan bilang padanya dia memang bukan orang bisnis. Lebih baik bangkrut itu lebih baik untuk semua orang. Aku mohon. Bantu keluarga Shen untuk terakhir kalinya. Mohon padaku. Hanya kata mohon ini. Cuma mau ambil 80 juta dariku. Aku mohon. Keuangan siapkan cek 1 miliar sekarang. Iya sekarang juga. Uangnya sudah aku siapkan. Lepas baju berbaringlah. 3 hari kalau nggak ada uang, kamu akan, dan ibu yang mengurus jenazahmu. Kenapa nggak mau ya? Kalau mau lakukan cepatlah. Kenapa nggak mau ya? Kalau mau lakukan cepatlah. Kak Tianchen, mitra bisnis sudah datang. Siang-siang sudah menggoda Kak Tianchen. Tubuh kotor macam kamu. Pantas dapat 1 miliar, aku kasih tahu. Uang itu milikku. Kak Tianchen juga akan jadi milikku. Kamu kan jago menggoda. Aku mau lihat kalau wajahmu kucacat. Pakai apa lagi untuk menggoda dia? Kalian ngapain Biking? Ada apa? Kak Tianchen, aku cuma berniat baik. Mau bantu kakak kancingkan bajunya. Tapi dia langsung mendorongku. Ke ruang keuangan ambil cekmu segera pergi. Biking kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Pedagang curang cari untung dengan nyawa orang. Pukul dia pembunuh, kembalikan anakku pedagang curang. Pukul dia pedagang curang, pukul dia. Pedagang curang. Ye Tianchen, kamu ngapain? Buka matamu lebar-lebar, lihat orang yang terbaring itu. Adalah korban dalam kecelakaan ini total 8 orang. Yang paling muda baru 18 tahun. Maksudmu apa? Kak, Euro. Kak, kamu kenapa? Euro, aku difitnah. Bukan salahku, tolong selamatkan aku. Tianchen, cepat selamatkan kakakku Tianchen. Selamatkan dia, katakan padaku bagaimana caranya. Kamu yang memberinya 1 miliar, dia baru mau mengerjakan. Proyek yang hampir gagal ini, dia malah nurut sama bawahannya. Curang dalam pekerjaan menyebabkan kecelakaan besar ini. Ye Tianchen, kamu yang bikin masalah ini. Kamu mau balas dendam sama aku ya? Kamu yang bikin masalah ini. Kamu mau balas dendam sama aku ya? Kamu pikir aku ada waktu luang buat balas dendam sama kamu? Semua ini karena kamu, karena ulah kamu. Kamu kasih dia 1 miliar. Tidak. Kakakku pasti difitnah. Aku udah bilang sama kamu, kalau dia nggak bisa bisnis jangan dipaksa. Tianchen, kamu pasti ada caranya. Tolong selamatkan kakakku. Minta tolong dengan sikap seperti itu? Aku. Kamu harusnya nggak sujud sama aku. Tapi sama mereka. Aku gantiin kakakku. Minta maaf sama semua orang. Kamu nggak bakal bisa menang lawan aku. Lin Shuzhang ya? Aku mau investigasi ulang penyebab kecelakaan di proyek ini. Pengusaha licik. Euro. Ye Tianchen. Akhirnya aku mau pergi dari sini. Euro. Euro, kenapa? Euro, kamu udah sadar. Mama, Papa. Gimana perasaanmu? Aduh, Kepala pusing banget. jangan bangun. Kamu ini anaknya beneran deh. Hamil besar gini, kok nggak bilang-bilang sama kita? Malah pergi ke proyek bangunan yang berbahaya. Kamu sebagai suami kok sampai nggak tahu istri sendiri hamil? Bikin Euro cedera parah gini, gimana kamu jagain dia? Siapa yang tega-tegaan kayak gini? Apa mau putusin keturunan keluarga Ye? Papa yang nyakitin. Sudah dibawa polisi buat diperiksa. Aku rasa ini nggak sesederhana itu. Pasti ada orang di belakangnya. Kalau gitu selidiki. Aku pengen tahu siapa yang berani lawan keluarga Ye. Hei, kamu yakin nggak ada masalah kan? Keluarga yang nggak main-main kalau ketahuan. Kita semua nggak bakal selamat. Pasti nggak bakal ketahuan sampai ke kamu. Ayo Euro, cepat duduk. Mama, ini siapa? Ini Mama Kian. Bukannya kamu hamil. Aku sengaja meminta Mama Kian datang untuk merawatmu. Selamat datang Nyonya muda. Mama, kamu cepat sekali membawa Mama Kian. Kesini Mama Kian. Kakak iparku baru saja hamil. Kamu harus merawatnya dengan baik. Baik. Mama, aku tidak perlu pembantu di rumah, sudah cukup. Nyonya muda, para gadis itu tidak berpengalaman. Rawat wanita hamil harus yang berpengalaman seperti saya. Benar apa yang dikatakan Mama Kian benar. Sekarang yang paling penting adalah bayi dalam perutmu, cucuku. Mama Kian, kamu harus sungguh-sungguh merawat cucuku dengan baik.
Tuan muda Nyonya muda. Saatnya minum obat. Kamu keluar saja biar aku yang urus. Baik, Bagaimana kabar kakakku? Polisi sedang menyelidiki. Shen Yurou, kamu wanita jahat. Bahkan anak sendiri tidak kamu sayangi. Diam-diam minum obat aborsi. Apa yang kamu bicarakan? Ini jelas obat penguat kandungan dari rumah sakit. Obat penguat kandungan. Kamu pikir aku tidak tahu? Lihat baik-baik sendiri. Kakak Tianchen, kamu ini ngapain? Kakak ipar masih mengandung anakmu. Anak kalau dia sayang anak. Mau diam-diam minum obat aborsi. Kakak ipar kamu ini benar-benar gak mikir. Walaupun kamu benci kakak Tianchen, jangan salahkan anak ini. Ya bikin apa kamu yang ganti obatku? Kamu diam saja perbuatanmu sendiri. Jangan fitnah orang lain. Kakak ipar, kalau kamu tidak suka sama aku, bilang langsung saja, jangan korbankan anak untuk memfitnahku. Apa ada masalah dengan anak ini? Mau aku temani ke rumah sakit untuk periksa? Yang Master, ada seorang pria bernama Gu di lantai bawah, ingin menemui Nyonya muda. Kamu mau pergi kemana lagi? Tetap di sini dengan baik, jangan pergi kemana-mana. Jaga Nyonya muda dengan baik. Ye Tianchen, mengapa kamu tidak percaya padaku? Kenapa kamu lagi? Aku dengar Yurou dipukul sampai pingsan. Hanya ingin datang untuk melihat. Gu Xiao sangat peduli dengan wanita saya. Apakah karena pelajaran terakhir belum cukup? Ini adalah obat baru yang dikembangkan rumah sakit kami. Bagus untuk pemulihan tubuh Yurou. Antarkan tamu. Kak Tianchen, Gusiki ini sangat perhatian dan teliti. Bahkan obat untuk kakak ipar sudah disiapkan. Kak Tianchen, kamu baru tahu kalau kakak ipar hamil. Dia Gusiki. Apakah anak ini? Ye Tianchen, kamu gila, kenapa melakukan tes DNA? Apa maksudmu? Maksudmu apa? Kamu sendiri tidak mengerti? Kamu curiga padaku. Aku tidak boleh curiga padamu, kamu punya pria lain satu demi satu. Apakah kamu sendiri tidak tahu siapa yang kamu kandung? Ye Tianchen, kamu tidak tahu malu, bagaimana bisa kamu tidak mengakui anakmu sendiri? Kamu tidak mengakui. Aku tidak tahu malu, aku hanya ingin melihat. Apakah yang kamu kandung adalah anakku? Ayo. Lepaskan aku. Dokter Fu bilang, hasilnya menunjukkan anak itu bukan milikmu. Tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin. Kamu lihat baik-baik. Ye Tianchen, percayalah padaku, laporan ini pasti ada masalah. Anak itu milikmu. Shen Yurou, kamu berani selingkuh dariku. Kamu bilang. Kapan kamu bersamanya? Kapan kamu naik ke tempat tidurnya? Kak Tianchen, jangan seperti ini. Ini di rumah sakit, kamu jangan terlalu emosional. Kalau sampai tersebar tidak baik untuk keluarga Ye kita. Kakak ipar, bagaimana bisa kamu melakukan hal memalukan seperti ini? Kamu membuat Kak Tianchen saya kehilangan muka. Ini bukan membuat keluarga Ye di Linhai menjadi bahan tertawaan keluarga lain. Ye bikin, apakah laporan ini hasil ulahmu? Diamlah, bukti sudah ada di depan mata. Kamu masih menyalahkan orang lain. Aku tidak akan membiarkan anak ini pergi. Apa maksudmu kamu tidak mau anak ini? Kenapa masih sayang sama anak ini? Ye Tianchen, kamu brengsek. Ya Shinken, kamu benar-benar sampah. Kamu bahkan tidak mengakui anakmu sendiri. Kalau kamu tidak mencintai Yurou, aku tidak keberatan merawat Yurou dan anaknya. Aku ingin melihat di Linhai. Tanpa izinku, Ye Tianchen. Siapa yang berani membawa Shen Yurou kamu? Coba bawa. Ye Tianchen, lepaskan. Kalian ngapain? Ayah, Hai Sian Mirka, Lepaskan. Tuan muda ada apa? ayah lepaskan. Anak yang dikandung kakak ipar, bukan anak Tianchen. Apa kamu? Ayah. Dokter. Apa Ye Tianchen mengira anak itu milikku? Dia benar-benar tidak pantas menjadi ayah anak itu. Yurou, ikutlah denganku. Keluarga Ye tidak akan memperlakukanmu dengan baik. Kamu pulang saja. Yurou, aku tidak akan membiarkanmu tersakiti lagi, percayalah padaku. Aku akan melindungimu dengan baik, ikutlah denganku. Siki, terima kasih.
Tapi aku tidak bisa membebanimu, aku harus membuktikan kebenaranku. Euro. Aku pasti akan mendapatkanmu. Shinro, kamu memberikan topi hijau besar pada Tianchen. Berani kembali. Semua ini adalah rencanamu. Aku sudah memperingatkanmu jangan melawanku. Kamu tidak mendengarkan. Bawa dia pergi. Ibu dia adalah ibumu sendiri. Kalian berdua memang satu tim Ye Biking. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kamu akan tahu sebentar lagi. Lepaskan aku. Ye Tianchen, kamu yang membunuh anak kita. Jika aku tidak mati, aku tidak ingin melihatmu lagi. Jika aku mati, itu akan menjadi keberuntungan terbesarku. Jalang, sekarang anakmu sudah tidak ada. Lihat apa yang bisa kamu lakukan melawanku. Anakku. Ini untuk kalian kejadian hari ini. Jika satu kata pun keluar, kalian tahu akibatnya. Kami tidak akan membicarakan ini. Ibu kamu pulang dulu. Sementara Tianchen menemani ayahnya di rumah sakit. Cepat bawa dia pergi. Bukankah kamu bilang tidak akan menyakiti Euro? Gusiki, sadarlah. Kamu hanya ingin mendapatkan Shinro. Apakah kamu masih ingin mengurus anak keluarga Ye? Apakah masih ada detak jantung janin yang sangat lemah? Rahim kehilangan banyak darah. Jika bayi tidak segera dipindahkan ke embrio buatan, bisa jadi 2 nyawa melayang. Aktifkan rencana inkubasi ekstrautrin. Ambil embrio buatan dari lab, tapi sekarang masih ada beberapa obat inti. Jika diaktifkan sekarang, waktu untuk mempertahankan hidup bayi tidak akan lama. Lakukan seperti yang kukatakan, sisanya aku yang tanggung. Haruskah kita bicara dengan direktur utama bagaimana? Sekarang perkataanku tidak berarti lagi. Baik, aku akan mengaturnya. Euro, kamu pasti akan memahamiku. Benar kan? Euro, kamu sudah bangun. Aku Siki. Siki. Siki siapa? Kamu tidak ingat aku. Kamu ingat siapa dirimu? Aku. Kepalaku sakit sekali. Nona Shen karena otaknya terstimulasi. Jadi mengalami amnesia sementara. Amnesia. Direktur Gu, aku mengerti. Aku akan pergi sebentar. Rumah sakit sementara kamu yang tanggung, baik Direktur Gu. Euro, kamu ingat tempat ini? Euro, nama saya Euro. Ah, kamu namanya Shenyuro. Dulu kamu sering bawa aku ke sini untuk menangkap kupu-kupu. Dulu aku yang bawa kamu. Kamu adikku. Tidak, aku tunanganmu. Tunangan. Kita sebenarnya rencananya mau menikah. Tapi kamu mengalami kecelakaan. Dan kehilangan ingatan. Kalau aku sudah sembuh, apakah pernikahan kita akan dilanjutkan? Kalau kamu mau menikah denganku setelah sembuh, kita akan adakan pernikahan di sini. Aku mau semua orang tahu. Kita sudah menikah. Siapa yang mau menikah? Ya Shinken. Orang bawa nyonya muda pulang. Ye Shao, berani-beraninya, bawa nyonya muda pulang. Apa masih mau menyiksanya lagi? Gu Xiao mungkin lupa Shenyuro itu istriku. Sekarang dan selamanya akan tetap begitu. Aku mau perlakukan istriku bagaimana, tidak perlu orang lain ikut campur. Kamu bilang apa tadi? Aku istri kamu. Kamu siapa? Kalian siapa semua? Aku. Shenyuro. Kepalaku sakit sekali. Kamu kenapa? Yura. Pergi Euro, pergi. Euro minggir. Euro, minggir-minggir. Apa bukannya katanya Tianchen pasti tidak akan ketemu? Bodoh. Kayaknya aku harus pakai cara keras.
Tuan muda Nyonya muda tidak apa-apa. Hanya karena keguguran tubuhnya agak lemah. Jadi butuh istirahat sebentar. Silakan pergi. Kamu kenapa di sini pura-pura? Kenapa tidak pura-pura lagi anakku mana? Kamu masih berani sebut anak itu. Bukan anakku, buat apa aku simpan? Tidak mungkin. Anakku tidak mungkin hilang. Ye Biking yang membunuh anakku. Shen Yurou sadar dong. Ada hubungan apa dengan Biking? Ye Tianchen, kamu kuat dong. Coba kamu cekik aku sampai mati, coba kamu lakukan. Ye Tianchen. Aku benar-benar lelah, aku tidak mau lagi menjadi mainanmu. Mari kita bercerai. Apakah aku pernah memberitahumu? Selama aku tidak setuju, kamu tetap harus menjadi Nyonya Ye. Apakah kamu lupa ibumu yang koma? Masih di rumah sakitku, kakakmu masih di penjara. Jangan coba-coba mengancamku dengan mereka. Itu urusan keluarga Shen. Sekarang aku akan segera mengusir ibumu dari rumah sakit dan membuat kakakmu dihukum mati. Ye Tianchen, kamu tidak bisa melakukan ini. Jadi tetap jadi Nyonya Ye yang baik. Jangan coba-coba bermain-main denganku. Yurou, dia tidak Sikit menyusahkanmu tenang kan? saja. Ye Tianchen tidak menyusahkan aku. Ingatanmu sudah pulih. Ya, semuanya sudah ingat. Lalu, Maaf Siki, aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. Yurou. Shen Yurou, dia sudah memperlakukanmu seperti itu. Apakah kamu masih tidak bisa melupakannya? Apa yang kurang dariku dibandingkan dia, Shen Yurou? Aku pasti akan mendapatkanmu. Yurou makan. Kalau kamu tidak makan, dari mana kamu dapat tenaga untuk menjenguk ibumu? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Jangan panik, ibumu sudah menggunakan obat baru yang kami kembangkan. Tubuhnya sudah mulai membaik. Kalau begitu aku akan menjenguknya. Yurou makan dulu baru pergi. Yurou. Yurou. Ye Tianchen, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Shen Yurou, kalau kamu terus bergerak, aku pastikan kamu tidak akan bisa melihat ibumu lagi. Ibu ini Yurou. Ibu, apakah kamu bisa mendengarku? Ye Tianchen, tangan ibuku bergerak. Ibu. Ye Tianchen, kamu tidak boleh memiliki perasaan padanya. Tidak boleh. Biking. Kak Tianchen, kamu sudah kembali. Obat baru perusahaan kita sudah bisa dipasarkan. Siapkan diri kamu. Ya, besok aku akan mengaturnya. Tuan muda, aku sudah memasak sup, kamu mau minum semangkuk. Terima kasih sudah bekerja keras, Bukian. Kak Tianchen, kamu juga sibuk seharian hari ini. Cepat kembali ke kamar dan istirahat. Baik, kalian juga istirahat lebih awal. Bukian, aku mau keluar sebentar. Jaga baik-baik, Kak Tianchen, baik. Sayang, kamu akhirnya datang. Aku sangat merindukanmu. Jangan buru-buru, bagaimana dengan yang aku minta? Tunang saja, Ibu Shen Yurou. Pasti tidak akan bertahan malam ini. Tidak ada bukti yang tertinggalkan. Aku hanya sedikit meningkatkan dosis suntikan saja. Ketika dokter menemukan pagi ini Nyonya Shen sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sudah beritahu Tuan Muda. Tuan muda sudah sampai. Tidak mungkin. Kemarin aku masih melihat ibu jarinya bergerak. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Ya, Kemarin kan masih baik-baik saja. Tuan Ya, pagi ini, ketika aku menemukan dia sudah meninggal, kami juga sudah menyelidiki. Seharusnya ada masalah dengan obat baru kami. Tidak mungkin, obat baru kami sudah diuji berkali-kali. Tidak mungkin ada masalah. Ibu. Ibu, bangun ibu. Ibu, aku Yurou, bangunlah. Ibu, jangan acuhkan aku, bangunlah. Ibu, bangunlah. Yurou, tenanglah. Ye Tianchen, kamu yang membunuh ibuku. Ibu, perhatikan aku dong. Aku ceri kecilmu, ibu. Ibu, kemarin tanganmu masih bergerak kan? Apa kamu bilang ceri kecil, Yurou? Ye Tianchen. Kamu pembunuh, kamu yang membunuh ibuku. Aku akan melaporkan kamu ke pengadilan karena pembunuhan. Yurou, tenanglah. Ah, Biao, bawa Nyonya muda kembali ke kamar tanpa izinku, jangan biarkan dia keluar. Ye Tianchen, kamu pembunuh.
Segera panggil ahli dari rumah sakit lain periksa semalaman. Lihat di mana masalahnya, beritahu aku. Bagaimana kamu tahu tentang Cherry? Berikan telepon padaku. Aku akan melapor ke polisi. Melapor mulai sekarang. Kamu tidak boleh meninggalkan kamar ini. Ini penahanan ilegal, aku akan melaporkanmu. Laporkan aku, jangan lupa. Kamu masih punya kakak yang sedang ditahan. Jangan selalu mengancamku dengan dia, kamu pikir itu berguna. Berguna atau tidak kamu sendiri yang tahu. Beristirahatlah dengan baik di sini, aku akan memberitahumu jika ada hasilnya. Sekarang bagaimana bukannya kamu bilang padaku, tidak akan ada masalah sama sekali. Aku juga tidak tahu Ye Tianchen akan sangat memperhatikan ibu wanita itu. Bahkan memindahkan dokter dari rumah sakit lain untuk memeriksa. Berikan padaku daftar ahli dari rumah sakit lain. Aku yang akan menanganinya. Aku tidak ingin menggunakan obat dari rumah sakitmu. Keluar. Euro, ini aku. Siki. Apa yang terjadi? Siki. Ibuku. Ibuku sudah pergi. Apa tante sudah pergi? Bagaimana bisa begini? Semua ini karena Ye Tianchen. Dia memberi ibuku obat baru yang dikembangkan perusahaannya. Euro, tenang, aku akan membantumu. Kapan dokter Gu pindah ke rumah sakitku? Ye Tianchen, hari ini, aku akan membawa Euro pergi. Jika kamu berani menghalangi aku, akan segera melapor ke polisi. Apa yang membuatmu berpikir bisa membawa istriku pergi? Kamu membunuh tante dan menahan Euro. Euro, benar begitu. Euro, kamu sendiri yang bilang. Jangan biarkan Siki terluka lagi karena aku. Bu Siki, pergilah. Aku tidak akan meninggalkannya. Euro, kenapa kamu begini? Aku memang bodoh. Seumur hidupku aku hanya mencintainya. Akan mencintainya sampai mati. Dengar Gu Siki. Euro sangat mencintaiku sampai mati. Urusan keluarga kami tidak perlu dicampuri orang luar. Tianchen. Lepaskan dia. Pergi. Ye Tianchen, kamu akan menyesal. Nah, begitu dong. Baru seperti wanita Ye Tianchen. Ku dengar ibu Euro sudah meninggal. Apa penyebabnya? Jangan sampai obat baruku gagal sebelum diluncurkan. Ayah, tenang saja. Aku tahu ini. Selain itu, luangkan waktu untuk menemani Masih Euro. mau menemani apa lagi? Masih malu mempermalukan keluarga Ye. Kurang apa lagi menurutku? Lebih baik kamu bercerai saja dengannya. Keluarga Ye tidak butuh wanita yang merusak nama baik keluarga. Apa yang kamu bicarakan ini? Apa aku salah? Euro baru kehilangan ibunya, butuh perhatian. Kenapa kamu minta Tianchen bercerai dengannya sekarang? Menurutku bercerai sekarang tidak masalah. Ibu, jangan bertengkar. Aku bisa urus masalahku sendiri. Tuan muda tuan. Buruk tidak tahu siapa membocorkan kasus kematian karena obat baru kita. Sekarang sahamku anjlok. Gu Siki, kamu tunggu saja. Segera beritahu Departemen PR lakukan penanganan darurat. Ya Tianchen, bagaimana berita ini bisa bocor? Ayah, tenang, aku akan urus ini. Kak Tianchen, dengar-dengar rumah sakit ada masalah. Tidak apa, aku bisa urus sendiri. Rumah sakit di sini sudah menandatangani kontrak. Tinggal menunggu obat baru kita diluncurkan. Biking, terima kasih atas kerja kerasmu. Kak Tianchen, aku akan kembali dengan pesawat besok. Maukah kamu menjemputku di bandara? Maaf, Biking, perusahaan sedang sibuk akhir-akhir ini. Begini, aku akan mengatur supir untuk menjemputmu. Oke. Setelah penyelidikan mendalam, Nyonya Shen meninggal karena overdosis obat. Overdosis obat. Siapa yang memberikan obat kepada Nyonya Shen hari itu? Tuan Yura, catatan sudah diubah secara sengaja. Sistem manajemen obat. Untuk obat baru seperti ini, hanya petinggi rumah sakit yang bisa memanggil. Yang bertugas hari itu adalah Fu Guodong. Yang Master Biao selidiki Fu Guodong secara rahasia. Mengerti? Yang Master. Ada sesuatu yang saya tidak tahu, apakah harus saya katakan? Om San, jangan begitu. Anda juga sudah lama di grup Y. Apa yang ingin Anda katakan langsung saja. Nona kedua sebelumnya datang menemui saya. Katanya agar obat baru ini bisa cepat diluncurkan. Suruh tim investigasi kami. Jangan keluarkan laporan investigasi obat baru. Benar-benar untuk peluncuran obat baru. Saya mengerti, Om San. Tolong jaga rahasia untuk saya. Ibumu meninggal karena overdosis obat. Siapa? Siapa yang memberikan obat pada ibuku? Kami masih menyelidiki. Ye Tianchen, biarkan saya keluar dari rumah sakit. Saya ingin pulang. Makan dulu, besok saya akan mengatur orang untuk mengantarmu pulang. Saya.
Wanita saya. Orang lain tidak berhak menyentuh. Kamu pembawa sial, kamu sudah membunuh ayah, sekarang membunuh ibu. Selanjutnya saya bukan. Saya mengeluarkanmu. Agar kamu bisa menghadiri pemakaman ibumu kalau masih membuat keributan. Kembali ke penjara. Kamu sendiri di depan ayah dan ibu, pikirkan baik-baik. Ibu saya yang membunuhmu. Saya yang bersalah padamu. Ayo pergi. Kemana? Ajak kamu pulang. Yang Master. Kamu kembali, kakak ipar juga kembali. Kita siap makan. Ya Biking. Ada beberapa hal yang belum saya pahami. Setelah saya mengetahui kebenarannya, saya akan menuntut semuanya kembali. Kak Tianchen. Apa yang kakak ipar katakan saya tidak mengerti. Tidak apa-apa, mungkin dia terlalu lelah. Kamu makan saja, saya akan menemaninya di atas. Hei Shinjiro. Kamu sedang mencari mati. Ye Tianchen, mari kita bercerai. Aku benar-benar lelah. Shinjiro. Jangan biarkan aku mendengar kata perceraian lagi. Kita bisa tidur tanpa perceraian. Aku akan bertanggung jawab. Yuro. Kau pikir kita masih menarik? Kau menyiksa dirimu sendiri. Aku akan tidur di kamar. Apa yang kau lakukan? Nah, makanlah. Ini adalah kamar saya. Keluar dariku. Shinjiro, aku sudah bilang. Kau tidak bisa melawanku. Kau harus kembali. Ye Biking, kau bergabung dengan Tianmom untuk membunuh anakku. Ye Tianchen tidak takut. Kau sedang bertarung denganku. Ye Biking, Anda menghargai waktu Anda sekarang. Saudara Tianchen yang tinggal bersamamu. Kau tidak perlu khawatir. Tianchen hanya akan bersamaku. Benarkah? Maka sebaiknya kau menyarankan Ye Tianchen untuk menceraikanku sekarang. Atau Anda akan selalu menjadi pihak ketiga. Kau bilang siapa yang ketiga? Lebih baik berpikir jika Anda memiliki kekuatan. Ye Tianchen, jika kau tahu apa yang kau lakukan, apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak perlu khawatir tentang apa yang terjadi. Kau sedih, anak itu sudah pergi. Ibu juga meninggal. Bahkan kakakmu yang sia-sia. Tapi juga cepat. Kau tidak tahu apa yang kau katakan. Alasan mengapa Tianchen tidak mengganggu Anda sekarang. Itu karena obat baru Ye ada di pasaran. Tidak ada masalah. Setelah obat baru diluncurkan, dia tidak akan peduli dengan saudaramu. Anda akan diusir dari keluarga Ye. Ye Tianchen bilang dia akan menyelamatkan saudaraku. Kamu pikir kamu siapa? Ye Tianchen adalah alat untuk melepaskan. Buang saat habis. Kenapa kau marah? Kamu belum tahu kan? Proyek bangunan kakakmu mengalami kecelakaan. Itu semua perintah dari Tianchen. Kakakmu itu benar-benar bodoh. Cuma dikasih omongan sedikit langsung percaya. Aku nggak ngerti. Bagaimana orang tuamu bisa melahirkan kalian berdua yang idiot? Kamu berani mukul aku, Tianchen. Hari ini aku lihat kakak ipar nggak makan. Aku kasih dia sedikit kue. Entah apa yang salah. Langsung ditampar sama kakak ipar. Shinjiro Biking ini cuma bermaksud baik. Kamu ngapain sih? Aku ngapain? Semua ini karena ulah kalian. Kamu sekarang jadi kayak gini. Aku hampir nggak kenal kamu lagi. Sok baik di depan tapi jahat di belakang, seru ya. Aku sempat percaya. Kamu mau bantu keluarga Shen. Maksudmu apa? Tianchen, jangan marah sama kakak ipar. Dia lagi banyak masalah. Wajar kalau butuh pelampiasan. Aku nggak apa-apa. Kepala pusing banget. Biking. Kamu demi seorang wanita. Itu juga wanita yang udah nikah. Sembarangan pakai embrio buatan kita untuk manusia. Kalau gagal keluarga gue bakal hancur, ayah. Eksperimen, sampai sekarang lancar tanda vital anak. Nggak ada yang aneh, terus kamu sebarkan berita serang keluarga Ye. Bikin keluarga Ye balas dendam, nggak cuma serang saham keluarga gue. Bikin saham keluarga gue turun terus selama seminggu. Apapun caranya selesaikan ini secepatnya.
Atau aku copot semua jabatanmu ayah. Dan 2 hari lagi, kamu bakal bertunangan dengan Lin Wanwan dari keluarga Lin. Semua masalah harus diselesaikan. Kalau enggak, Aku yang urus wanita dan anak itu. Ayah, Gusiki, kamu pernah mikir nggak? Kamu langsung masuk ke tempat kita. Mau bikin keluarga gue bangkrut ya, aku cuma mau kasih tahu. Berhenti serang dan balas dendam ke grup perusahaan gue. Kenapa kamu berani? dengan ini, Hasil tes DNA. Apa maksudnya Euro memang hamil? Anakmu anak laki-laki. tapi kamu harus berterima kasih padaku. Berterima kasih pada grup Gu. Memberi anakmu kehidupan kedua. Apa? Shenyuro hamil anakku. Ye Shao tidak bisa baca ya. Kamu dan anak itu cocok DNA-nya. Hingga 99,999. Kalau tidak percaya bisa cek lagi di rumah sakit Ye. Lakukan tes DNA lagi. Gusiki, aku peringatkan kamu. Kalau berani main-main denganku, di Linhai tidak akan ada keluarga gue lagi. Tianchen, bawa kami ke sini. Ayah Euro hamil anakku. Anak keluarga Y. Apa? Lalu sebelumnya ada laporan tes DNA kan? Laporan tes DNA pasti ada yang main-main. Dan mereka di keluarga gue sudah berhasil meneliti embrio buatan. Anakku sekarang ada di tangannya. Lalu kenapa tidak segera bawa cucuku kembali? Kamu tahu apa? Embrio sekarang belum terbentuk sempurna. Kalau diambil sekarang paste Euro mati. tahu tentang ini. Bukankah dia dan Gusiki hubungannya baik? Ibu, aku tidak akan biarkan Euro mendekati Gusiki. Serahkan padaku, aku yang selesaikan. Aku tidak peduli caranya bagaimana. Kamu harus bawa cucuku kembali. Ye Tianchen, kamu mau apa? Maaf mengganggumu. Kamu keluar, aku tidak mau lihat kamu. Kamu si ceri kecil ya? Itu penting. Lalu masalah anak itu juga ulahmu. Bukan. Kamu bilang apa? Jangan sok baik di sini, kamu keluar. Keluar. Shenyuro, kita tidak bisa bicara baik-baik. Tidak bisa. Kecuali kamu setuju untuk bercerai denganku. Aku sudah memperingatkanmu jika kamu menyebut 2 kata itu lagi. Yang celaka adalah kakakmu. Ye Tianchen, dasar bajingan. Selain bisa mengancamku dengan kakakku, apalagi yang bisa kamu lakukan? Dengan begitu kamu akan patuh. Aku menyuruhmu membuat sup merpati ini untuk Euro. Kenapa kamu taruh begitu banyak garam? Akan terlalu banyak garam. Tidak baik untuk ibu hamil dan janin, buang saja. Buat lagi 1 panci ya Nyonya. Aduh, hati-hati, maaf. Dan buah-buahan setelah makan itu aku bilang padamu. Jangan memberinya makan terlalu banyak. Shenyuro, kamu tunggu saja. Euro, kenapa tidak berbaring di tempat tidur? Ibu, Euro, sebelumnya kami keluarga Ye telah berbuat salah padamu. Tapi tenang saja, kami pasti akan berusaha mengambil anak itu kembali. ibu, apa yang kamu katakan? Anak. Anak itu masih di Gusiki. Menggunakan embrio buatan dari rumah sakit mereka. Kami menyelamatkan anak itu. Ibu, apakah itu benar? Kamu tidak berbohong padaku. Mana mungkin aku membohongimu? Kamu lihat kondisi tubuhmu sekarang. Ibu. Biking, ada apa? Bagaimana ibu bisa jatuh dari lantai atas? Kak Tianchen, aku naik ke atas tadi. Memanggil kakak ipar untuk turun minum sup, tapi aku melihat Shenyuro mendorong ibu hingga jatuh. Shenyuro. Nyonya ya sekarang dalam keadaan koma berat. Dan organ dalamnya rusak parah, pendarahan hebat, sangat membutuhkan transfusi darah. Pakai darahku saja. Nona, kedua golongan darahmu tidak cocok dengan Nyonya. Tapi Tapi apa katakan? golongan darah Nyonya muda cocok dengan Nyonya. Tidak bisa. Tubuh kakak ipar terlalu lemah, panggil Shenyuro ke sini. Pakai darahnya saja. Kakak ipar yang kusayangi. Kamu begitu enggan memberikan darahmu untuk ibu. Padahal ibu terluka. Karena kamu. Ye Biking. Kamu benar-benar gila. Bahkan ibu pun berani kamu sakiti. Apa salahnya dia padamu? Kamu sudah melakukan banyak hal keji. Tidakkah kamu takut akan karma? Shenyuro, aku beritahu kamu. Semua ini karena kamu yang masuk Ichu. Seharusnya kamu. Yang terhormat Nona Biking, Nyonya muda baru saja selesai donor darah. Tubuhnya masih lemah. Tapi baru 1 tabung darah. Apa cukup untuk ibuku? Mungkin masih kurang. Bagaimana kalau Kamu pegang dia untukku. jangan bergerak? Ah, Ye Biking.
kamu akan mati mengenaskan. Teruslah memaki. Teruslah memaki. Semakin kamu memaki, semakin banyak aku mengambil. Ye Biking, kamu pasti akan menyesal atas perbuatanmu hari ini. Tuan muda obat yang disuntikkan ke Nyonya Shen itu benar berasal dari Fu Guodong. Dan kami juga menemukan kasus kematian di lokasi proyek Shenjingsu. Juga ada kaitannya dengannya. Jangan dulu bertindak gegabah, dia sepertinya bukan dalangnya. Ya, Ada kabar dari Gusiki. Gusiki hari ini janjian dengan nona kedua di tepi sungai. Tentang apa belum jelas. Gusiki, bukankah kerjasama harus saling jujur? Kita sepertinya belum sampai ke tahap itu. Syaratku sebelumnya adalah tidak menyakiti Shenyurou tapi kamu. Tapi kali ini yang bisa kuberikan adalah formula obat baru keluarga Ye. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin kamu mencabut selang oksigen embrio buatan selama 1 jam. Tidak mungkin. Kamu cukup setia sebagai cadangan. Pernahkah kamu berpikir, kalau kamu membiarkan Shenyurou dan anak Ye Tianchen tetap hidup, maka kalian pasti tidak mungkin bersama. Ini urusanku sendiri. Jangan ikut campur. Jangan sentuh Shenyurou lagi. Pernahkah kamu berpikir, bagaimana jika Shenyurou tahu tentang penculikan itu dan rencana untuk mengambil anaknya? Salah satu pelakunya adalah kamu yang selalu dia percayai. Bagaimana perasaannya? Gusiki, pikirkan baik-baik. Apakah kamu tidak punya? Yuro, maaf kalau aku tahu. Dia memperlakukanmu seperti itu, aku pasti tidak akan setuju. Dia hanya bilang agar aku membawamu pergi. Siki, bagaimanapun juga, Aku tetap berterima kasih padamu. karena menyelamatkan aku dan anakku. Yuro, aku. Aku ingin minta tolong cabut selang oksigen embrio buatan. Mama, ini apa? Aku menemukannya di taman hari ini. Tolong lihat berapa harganya. Jangan sembarangan menyentuh giok ini. Ini harta karun kakakmu. Giok ini sebenarnya sepasang saat kakakmu masih kecil. Ada seorang gadis kecil yang menyelamatkannya. Kakakmu memberikan separuhnya kepada gadis kecil itu yang bernama Xiao Yingtao. Ketika gadis itu sudah besar, dia akan membawa giok itu untuk menemui kakakmu, dan kakakmu akan menikahinya. Lucu ya? Kamu ngapain tertawa? Berapa harganya sih? Mama, dengan giok ini, seluruh keluarga Ye akan menjadi milik kita. Kak Tianchen, Ada apa, Biking? Kak Tianchen, maaf. Aku seharusnya tidak menyembunyikan ini darimu. Tuan muda, maaf. Semua ini salahku. Kian Ma, sebenarnya apa yang terjadi? Obat penenang nyonya muda. Aku yang ganti. Kamu cari mati ya berani ganggu anakku. Tianchen, jangan gini. Dia kan ibu kandungku. Ibu cepat bangun. Jadi maksudmu kamu juga terlibat dalam ganti obat? Enggak. Biking enggak tahu aku. Aku lihat Biking suka sama kamu. Aku takut kalau kamu dan nyonya muda punya anak nanti. Kamu bakal cuekin dia, Tianchen. Salahku semua dulu aku. Seharusnya aku enggak kabur dari rumah dan nyari kamu. Kamu bilang apa? Dulu waktu Xiao Yingtao dibawa pulang sama polisi. Dia bawa sepotong giok. Maksudmu? Biking itu Xiao Yingtao. Tianchen, aku itu Xiao Yingtao yang nyelamatin kamu di gua dulu. Kamu Xiao Yingtao. Biking waktu kecil. Sebelum diadopsi sama keluargamu, dia pernah sakit parah. Banyak hal waktu kecil dia udah lupa. Barusan di kamar Ibu Kian, aku lihat giok ini. Baru ingat kejadian waktu kecil. Ternyata kita dari kecil sudah punya jodoh kayak gini. Xiao Yingtao. Kamu beneran Xiao Yingtao. Ibu, di kartu ini ada 5 juta.
Ingat ya harus selesain ini. Kalau enggak kita semua hancur ya. Cepetan pergi. Ada sesuatu yang harus kamu kerjain sendiri. Yang master bilang aja pergi, selidiki nona kedua. Sama orang tua kandungnya yang master. Xiao Yingtao. Kamu kenal ini, Xiao Yingtao. Ada hubungan apa sama kamu? Tianchen selalu suka lihat Xiao Yingtao. Dan aku sekarang adalah Xiao Yingtao di mata Tianchen. Gimana kamu tahu Xiao Yingtao? Bagaimana aku tahu perlu memberitahumu? Tianchen kakak akan segera bercerai denganmu, bersama denganku dan anakmu. Tidak akan sempat melihat hari kelahirannya. Ya bikin aku peringatkan kamu bisa ganggu aku, tapi kalau kamu ganggu anakku, aku tidak akan berhenti sampai kamu. Sangat disayangkan. Sudah terlambat. Lihatlah video yang aku kirimkan padamu. Ya bikin kamu. Kamu berani memukulku. Shenyuro, kamu gila apa? Aku mau anakku. Anakmu kenapa? Adik baikmu yang mengirimkannya padaku. Bikin video ini bagaimana? Tianchen kakak, aku dengar dari ibu. Anaknya ada di Gusiki. Aku cuma mau membantu kakak ipar mengambilnya kembali. Tapi Gusiki bilang kamu harus bercerai dengan kakak ipar. Kalau tidak dia akan membunuh anak itu. Gusiki. Aku akan membuat keluarga Gu. Mengapa keluarga Ye sekarang malah semakin gencar membalas dendam pada keluarga Gu? Kalau kamu tidak bisa menyelesaikannya, aku akan umumkan. Kamu bukan anakku lagi. Tuan muda. Serangan total kami pada grup Gu. Apakah menurutmu saatnya tepat untuk mengakuisisi grup Gu sepenuhnya? Aku mengerti kamu bisa pergi. Ada satu hal lagi. Benar ada nama kecil bernama Cherry. Mungkinkah? Dia benar-benar Cherry. Kalau kamu mau anakmu selamat, hentikan dulu serangan pada grup Gu. Kamu sudah mencabut selangnya, masih mengancamku dengan anak. Aku akan membuat keluarga Gu ikut mati. Itu hanya untuk ditunjukkan pada Ye Biking. Tapi anakmu juga tidak akan bertahan lama. Kamu bilang apa? Kalau kamu mau anakmu selamat, hentikan dulu akuisisi, lalu serahkan obat yang dikembangkan sendiri oleh keluargamu. Bukan aku yang mau obatmu, tapi anakmu yang membutuhkannya. Baik, 3 hari. 3 hari lagi akan aku kirimkan padamu. Ini berarti setuju, ya aku mau anakku selamat. Aku ingin kamu mencabut selang oksigen embrio buatan. Selama 1 jam. Apa maksudnya ini? Aku hanya ingin mengingatkanmu Ye Biking. Ini tidak sesederhana yang kamu lihat. Ini urusan keluarga kami, Ye. Kak Tianchen. Biking. Ada yang perlu dibicarakan. Kenapa kamu terlihat Tidak gelisah? ada hanya urusan kantor. Kak Tianchen, kamu masih ingat waktu kecil. Berjanji akan menikahi si Cherry. Aku ingat. Kapan kamu akan bercerai dengan Shenyuro? Beberapa hari lagi. Beberapa hari lagi itu berapa hari? Kapan kamu ada waktu untuk melihat gaun pengantin bersamaku? Baik, setelah sibuk ini selesai. Aku akan menemanimu. Oke, kamu sibuk dulu, aku pergi dulu. Ya. Anak sudah tidak ada, masih baca buku parenting. Ada gunanya apa? Mau hamil lagi untuk Kak Tianchen? Aku kasih tahu kamu tidak pantas. Ya bikin kamu mau main apa lagi? Aku kasihan padamu. Saat Kak Tianchen bercerai denganmu, di dunia ini, kamu akan sendirian. Apa maksudmu? Kamu belum tahu. Kakakmu dihukum mati. Bulan depan akan dieksekusi. Apa? Ye Tianchen bilang dia akan menyelamatkan kakakku. Kak Tianchen sekarang sibuk mempersiapkan pernikahan kita. Mana ada waktu untuk urusan kakakmu? Ye Tianchen. Kenapa wanita ini bilang kakakku dihukum mati? Kak Tianchen, jangan dengarkan dia. Bagaimana mungkin aku tahu tentang kakaknya? Aku hanya bilang pada kakak ipar. Kamu akan bercerai dengannya dan bersama aku. Baiklah, bercerai. Sekarang juga.
Kamu ingin bercerai denganku. Pergilah dengan Gusik itu hidup bahagia bersama. Urusanmu bukan urusanku. Kau pasti tidak ingin dalam beberapa hari ke depan media memberitakan bahwa pewaris keluarga Ye dikhianati. Kau berani mengancamku. Lagi pula kau akan menikah dengan Ye Biking. Lebih baik cerai lebih cepat. Baiklah. Cerai tapi ingat Shinjuro. Aku yang menceraikanmu. Untuk sementara tinggallah di sini perlengkapan mandi. Nanti aku akan menyuruh orang mengantarkannya. Duduklah. Lihatlah rumah ini. Jika kau tidak puas kita bisa ganti. Di sini cukup bagus, terima kasih Siki. Kau bisa pergi dulu. Yuro. Sekarang kau sudah bercerai. Apa kau mau mempertimbangkan? Siki, terima kasih untuk semua yang kau lakukan untukku. Aku dengar. Putri kedua keluarga Lin baik, perlakukan dia dengan baik. Sebenarnya aku sudah baik. Aku tidak ada masalah, kau bisa pergi dulu. Kak Tianchen. Sore ini aku janji dengan Lin Hai. Desainer pakaian top akan mengukur ukuranmu. Sudah tahu. Kak Tianchen, sepertinya kau belum bisa melupakan Shinjuro si jalang itu. Sayang. Kalau ini ketahuan, aku tidak bisa bertahan di keluarga Ye. Sayang, kalau aku berhasil menikah dengan Ye Tianchen, menguasai keluarga Ye sepenuhnya, kau masih khawatir dengan masa depanmu. Ayo selesaikan urusan dulu. Setelah selesai, aku akan memanjakanmu. Kemarin orang kita melihat Fu Guodong dan putri kedua muncul di kamar yang sama. Lalu, Pagi ini, mengendarai mobil rongsokan. pemakaman. Ibu tenang saja. Aku pasti akan menemukan siapa yang menjebakmu dan kakakku. Tolong. Tolong. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Hari ini kamu temani kami main ya. Kamu duluan, aku yang motret. Lepaskan aku, dasar brengsek. Lepaskan aku. Ye Shao, Buat mereka hilang selamanya. jangan lari. Tolong jangan sentuh aku. Yuro ini aku. Ayo aku bawa kamu pulang. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Jangan sentuh aku, Yuro. Fu Guodong. Bilang siapa yang menyuruhmu. Ye Tianchen, bukankah kamu sudah bercerai dengan Shinjuro? Sudah bercerai, ngapain kamu masih peduli padanya? Apakah kamu masih tidak bisa melupakannya? Bilang siapa yang menyuruhmu. Bilang. Tidak ada yang menyuruhku, aku hanya melihatnya cantik. Aku hanya ingin dia, tidak bolehkah? Aku. Mau main denganku ya? Aku punya banyak waktu untuk menemani kamu bawa dia kembali. Kamu baik-baik saja. Kakakku bilang aku pembawa sial. Mungkin aku memang begitu. Waktu kecil pergi berkemah di puncak gunung, ketemu banjir. Terjebak di gua selama 2 hari 2 malam. Ayahku untuk menyelamatkanku terseret banjir. Ibuku jadi tanaman. Kakakku karena aku difitnah. Aku bahkan tidak bisa menjaga rumah ini. Pergi ke makam ibuku. Pulang malah ketemu kejadian seperti ini. Kamu bilang waktu kamu kecil. Terjebak di gua selama 2 hari 2 malam. Gua seperti apa? Tianchen, hati-hati. Yuro, bangunlah. Yuro, biao. Young Master. Cepat panggil ambulans. Ya, Tianchen, Yuro, jangan bicara dulu. Kita bicara lagi kalau kamu sudah baik. kalau aku tidak mengatakannya, aku tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Jangan ngomong sembarangan, bodoh Yuro. Keluarga kami punya tim medis terbaik di dunia. Kamu pasti akan baik-baik saja. Tianchen, aku baru pertama kali melihatmu menangis. Tianchen,
Aku di sini. Hidup ini begitu singkat. Banyak hal yang terjadi. Terlalu banyak. Jika ada kesempatan, aku berharap aku tidak pernah menyelamatkanmu. Keluarga kita bukanlah keluarga yang dekat. Euro. Terima kasih karena telah menangis untukku. Tianchen. Aku sebelumnya bilang bahwa aku tidak mencintaimu. Semua itu bohong. Aku selalu sangat mencintaimu. Aku tahu Euro. Euro. Shen Euro, bangunlah Euro, cepat panggil ambulans. Tidak ada yang tidak nyamankan. Ayah. Aku baik-baik saja, bagaimana dengan Euro? Kecelakaan ini menyebabkan hati Euro robek dan mengalami pendarahan hebat. Tapi tenang saja. Kami sudah mengumpulkan para ahli untuk melakukan pertolongan. Sopirnya sudah menyerahkan diri katanya karena mengantuk saat mengemudi. Ayah, aku ingin melihat Euro. Paman San, bagaimana dengan Euro? Tuan muda pasien mengalami pendarahan hebat. Sekarang stok darah di bank darah sudah sedikit. Saya sedang menghubungi rumah sakit lain untuk meminjam. Paman San, pakai darahku, aku golongan darah O. Sebanyak yang dibutuhkan. Ibu, tolong perhatikan aku. Aku adalah buah hatimu, Ibu. Dulu waktu kecil kita berkemah di puncak gunung, ketemu banjir, terjebak di gua selama 2 hari 2 malam. Kamu sendiri terluka parah, bagaimana bisa kamu masih mendonorkan darah untuk Shin Euro? Om San, bagaimana kabar Euro? Nyonya muda sudah berhasil diselamatkan. Nyonya muda apa? Dia sudah bercerai dengan kakak Tianchen. Nona Shen sudah diselamatkan. Hanya saja, Nona Shen mungkin akan menjadi vegetatif. Apa katamu kok bisa begitu? Shin Euro, bahkan langit membantu saya. Saya lihat bagaimana kamu melawan saya. Benturan menyebabkan cedera otak pada Nona Shen. Ditambah kehilangan banyak darah dan kurangnya pasokan darah. Jadi, Euro. Kamu harus bangun. Saya masih banyak yang ingin tanyakan padamu. Kakak Tianchen, kamu juga terluka parah. Jangan terlalu banyak berpikir, istirahatlah yang baik. Saya baik-baik saja. Kakak Tianchen, lalu pernikahan kita, apakah harus ditunda? Tunda saja. Tidak apa-apa, kesehatanmu yang penting. Ye Tianchen, kita sudah mau menikah. Kamu masih memikirkan wanita lain. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Fugodong, kamu brengsek, kemana saja kamu? sekarang kamu masih sangat lemah, lebih baik kembali ke kamar istirahat. Jika Nona Shen bangun, kami akan memanggilmu. Om San, tentang suntikan obat baru untuk Nona Shen. Tanpa izin saya. Siapapun tidak boleh menyentuhnya. Baik Tuan Muda. Anda pergi istirahat ya. Ah, Biao. Tuan Muda. Fuguodong sudah bicara. Fuguodong itu tidak mau mengucapkan sepatah kata pun. Tapi kami malah. Foto dari kecil sampai besar. Tampaknya hubungan mereka tidak biasa. Selidiki secara menyeluruh, Ye Biking. Baik. Euro, kamu adalah si ceri kecil. Bukan. Ye Tianchen, saya sudah bilang padamu. Hati-hati dengan Ye Biking. Kamu tetap membiarkan Euro tertabrak mobil. Ini hanya kecelakaan. Kecelakaan? Lihat sendiri. Kamu bilang ini kecelakaan. Hasil investigasi kepolisian. Selaras dengan kesaksian saksi. Kamu percaya? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya ini tidak ada hubungannya dengan Ye Biking. Dan dia menguasai saluran penjualan obat tanpa bukti langsung. Membuktikan dia yang melakukannya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu lakukan, seperti yang Euro katakan sebelumnya, ikuti rencananya. Euro tahu apapun yang dia katakan kamu tidak akan percaya padanya. Jadi dia menyuruhku untuk ikuti rencananya. Merekam video pencabutan selang. Membuat Ye Biking menunjukkan belangnya. Siapa yang tahu? Kamu tidak mengejarnya. Malah menyerang keluarga Gu. Aku bilang. Bagaimana keluarga Gu berani? Sekarang apa yang kamu pikirkan? Baiklah, lakukan seperti yang kamu katakan, ikuti rencananya. Gaun pengantin kita pilih yang gaya Tionghoa atau Barat. Kamu yang tentukan, Biking. Kakak ipar. Ibu adik, kenapa kalian datang? Aku yang mengatur orang untuk menjemput ibumu dan adikmu. Kita akan menikah, bagaimana mungkin mereka tidak datang? Terima kasih suamiku. Ibu, aku dan Tianchen masih harus melihat gaun pengantin. Baiklah, kalian pergi saja.
Aku akan menyiapkan kamar untuk adikmu hahaha. Kakak ipar pergi ya. Aku merasa sekarang aku adalah wanita paling bahagia di dunia. Viking, aku mau bicara sesuatu denganmu. Katakan, Setelah kita menikah, bisakah kamu tidak sering keluar tampil di depan umum? Bawa ibumu dan adikmu untuk tinggal bersama. Nanti bisa merawat anak. ya semua menurutmu. Dan juga pekerjaanmu. Siapa yang kamu percaya, serahkan padanya. Kamu siapkan saja pernikahan dengan baik. Besok aku akan urus. Ibu. Tidak apa-apa. Setelah kakakmu menikah ke keluarga, ya aku akan menyuruhnya membelikanmu. Nanti aku carikan kamu istri. Oke. Ah Biao Ah Long. Maaf ya, ikut kami dulu. Hah, maksudnya apa? Jangan ganggu ibuku. Kakak iparku adalah direktur grup Y. Kalau dia tahu kalian pasti tidak akan dibiarkan. Sudah, jangan banyak bicara, ayo pergi. Ini obat baru, tidak masalah kan? Sudah diuji klinis. Tenang saja Tuan Muda. Terima kasih Paman San. Tuan Muda. Aku melihatmu tumbuh besar. Ini pertama kalinya aku melihatmu begitu peduli pada orang lain. Lausan? Bahkan kamu saja bisa melihatnya. Ibu, kamu sudah bangun. Ibumu sudah bangun 2 hari lalu, kamu terus diicu. Ibumu tidak mengganggumu. Ibu, kamu masih ingat tidak? Bagaimana kamu jatuh dari lantai atas? Saat itu King King ingin dari belakang mendorong Yuro jatuh. Tapi kebetulan sekali, Yuro berhasil menghindar. Akhirnya aku yang didorong jatuh. Sudah kubilang orang ini tidak baik. Kalian tidak percaya. Tidak tahu juga waktu itu mengadopsinya. Apakah itu benar atau salah? Ibu, tenang saja, aku tidak akan membiarkannya. Tian Chen, aku dan King King toh sudah seperti ibu dan anak. Biar aku yang urus ini. Ibu, kenapa kamu tidak bilang kalau sudah sembuh? Biar aku jemput kamu, King King. Aku ingat waktu kamu pertama kali datang ke keluarga Ye. Kamu tingginya cuma segini. Waktu itu ayahmu yang kejam menyeretmu ke jalan untuk mengemis. Menipu uang. Kebetulan aku lewat dan melihatmu kasihan. Lalu aku mengadopsimu. Selama ini aku menemani pertumbuhanmu. Memberimu makanan dan pakaian terbaik. Menyekolahkanmu di sekolah terbaik. Tentu saja kamu juga sangat berprestasi. Dengan nilai yang luar biasa aku diterima di sekolah bisnis yang terkenal. Dan akhirnya masuk ke grup Y. Selama ini aku memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Apa masih ada yang tidak kamu puaskan, Ibu? Aku tahu Ibu baik padaku. Tapi aku benar-benar mencintai kakak Tian Chen. Sejak dia kembali dari studi di luar negeri, aku sudah menyukainya. Segala yang aku lakukan untuk grup ini, selalu kukerahkan yang terbaik. Aku ingin mendapatkan pengakuan dari kalian, dan pengakuan dari kakak Tian Chen. Tapi kalian menganggap aku berasal dari keluarga rendah, dan memaksa kakak Tian Chen menikahi Shinuro. Ibu, apakah salahku berasal dari keluarga rendah? Baik, kamu tidak perlu bicara lagi. Mulai hari ini kamu pindah dari rumah Y. Aku sudah membelikanmu properti baru. Aku juga akan memberimu sejumlah uang. Cukup untuk hidupmu ke depan. Ibu, kakak Tian Chen sudah berjanji akan menikahiku. Kita akan segera menjadi satu keluarga. Jangan cari kakak Tian Chen lagi. Dia tidak akan menikahimu. Dia sudah berjanji padaku. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak sadar. Ibu. Bagaimana aku bisa masuk rumah sakit? Kamu tidak tahu. Pergi. Ingin mengusirku tidak semudah itu. Kakak suka dengan suaramu. Tolong kakak Yao bantu aku menyingkirkan seorang vegetatif. 2 juta. Ditambah tidur denganku seminggu. Seminggu lama sekali, 3 hari. 3 hari lagi aku akan menikah. Kamu tidak bisa membuat sang protagonis tidak hadir. Deal. Fugodong, dasar bajingan, kemana saja kamu? Yuro. Kamu bisa mendengarku kan? Kamu masih marah padaku. Jadi tidak mau bangun ya? Yuro. Seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu. Setelah bercerai baru aku sadar aku benar-benar punya banyak hal yang ingin kukatakan padamu. Tapi yang paling ingin kukatakan adalah
Apakah kamu si ceri kecil atau bukan? Aku tetap mencintaimu. Yuro, kumohon bangunlah. Yang Master Kian Ibu sudah mengaku semuanya. Kami juga sudah memeriksa semua kamera di villa. Dan sekitarnya ternyata giok itu sebenarnya dibuang oleh Nona Shen. Lalu di kamar Nona Shen, kami menemukan buku harian ini. 15 Juli 2000 hujan. Aku dan Ye Tianchen diselamatkan oleh polisi tapi ayah terseret banjir. Ibu menjadi koma. Ini semua salahku. Aku yang egois membuat mereka seperti ini. Kakak juga tidak mau lagi berbicara denganku. 18 Juli 2000 hujan. Aku melihat Ye Tianchen, tapi dia bersembunyi di pelukan orang tuanya. Ternyata keluarga kami saling kenal. Yuro, kamu adalah ceri kecil. Yang Master Nona Shen perlu ditambah obatnya. Kamu baru ya? Ya, Yang Master. Berikan obatnya padaku. Tambahkan saja. Ye Tianchen, obat baru di rumahmu aman tidak? Gu Xiao. Datang untuk mencari rahasia bisnis ya? Aku tidak tertarik dengan hal itu. Aku hanya mampir untuk mengantar undangan. Kamu dan Lin Wanwan cepat sekali. Baik, aku pasti akan datang. Ini untuk membuatmu tenang. Ternyata kamu bisa tersenyum. Yuro, Yuro, ada apa dokter-dokter? Yuro, bagaimana dengan Paman San? sudah berhasil diselamatkan. Apakah sudah ditemukan penyebabnya? Menurut penilaian awal, Obat tidak mungkin. Aku selalu duduk di samping Yuro. Ah, Long. Panggilkan perawat yang mengganti obat. Dan juga, Ye Tianchen. Bagaimana kalau memindahkan Yuro ke rumah sakit kami? diam kamu. Tuan muda, setelah menyelidiki rekaman CCTV, ternyata di rumah sakit ini tidak ada perawat seperti itu. Dan saya menemukan ini di tempat sampah. Top Eng Silicon. Gu muda hanya benar setengahnya. Topeng silikon yang biasa ada di pasaran. Sedangkan yang ini sangat tipis. Dan tingkat kecocokannya dengan wajah manusia. Abiao di mana bisa menemukannya? Sepertinya dibuat oleh dua bersaudara Huyao dari perguruan Huyao. Kamu mau mati berani ganggu kami? Kamu mau mati berani ganggu kami ya? Panggil Xiao Hui keluar. Kamu siapa? Berani panggil kakakku Xiao Hui maju. Aku lihat siapa yang berani bergerak hari ini. Serang sampai mati, tanggung jawabku. Semua berhenti. Siapa yang berteriak-teriak di sini? Ayo Biao Ye, kenapa tidak? Beritahu Xiao Hui aku bisa menjemputmu. Ayo duduk-duduk Biao. Ye muda. Xiao Hui, aku perkenalkan. Ini adalah bosku. Ketua grup perusahaan, Ye muda. Ye muda, Anda datang ke tempatku. Kakak semua mundur. Keluarga Ye kami mudah diganggu ya. Berani ganggu wanitaku, tidak mau hidup. Yang muda siapa yang tidak tahu keluarga ya. Berkuasa Dilin Hai, aku Xiao Hui hanya membawa saudara-saudara. Cari makan bagaimana, aku berani ganggu wanitamu. Apakah ada kesalahpahaman di tengah? Kesalahpahaman. Biao Xiao Hui. Ini seharusnya buatanmu kan? Yang muda Biao Ge tunggu sebentar. Aku segera memberimu penjelasan. Kamu lari kemana? Ada masalah, kakak suruh aku cepat kembali. Lain kali baru aku urus kamu. Kakak, apa yang terjadi? Sedang rapat. Kakak, kenapa kamu tendang aku? Kamu ini tidak tahu hidup mati. Kamu biasa main wanita, sudah biasa, tapi kamu berani main. Wanitanya Ye muda kamu. Ye Biking. Ye muda. Aku nggak tahu dia cewek lu. Dan dia yang ngegoda aku. Lu diam aja. Lu yang ngasih obat ke istriku di rumah sakit. Enggak. Ye Biking bilang. Kasih aku 200 juta. Terus temenin aku tidur 3 malam.
Tapi dia nggak bilang itu istri lu. Ye bikin ini. Nggak takut sama gue ya? Ye tunggu aja gue bakal ngadepin dia. Abiao. Bawa dia balik terus suruh orang. Kalian ngapain minggir? Kalian tahu nggak? Aku ini calon nyonya muda keluarga Ye. Kalian lakuin ini, Ye nggak bakal ngasih ampun ke kalian. Ya Ye. Lepasin aku. Tianchen, lu ajarin dia. Sampai sakit nih. Lu sakit ya? Aku sakit banget. Sedih ya? Tianchen, jangan gitu. Cherry takut. Takut. Terus kamu bilang Cherry yang asli. Dia bakal sakit nggak, bakal takut nggak? Tianchen, aku nggak ngerti lu ngomong apa. Aku ini Cherry yang nolongin lu waktu kecil. Lu Cherry. Bawa masuk. Yang master, ulangin lagi yang barusan lu bilang. MA jangan ngomong sembarangan. Biking. Maaf mereka. Mereka ikat adik lu dan mukulin adik lu. Kalau aku nggak ngomong, adik lu bakal hancur. Bawa keluar. MA? Biking maaf. Biking. Biking jangan marah padaku. Aku melakukannya karena terlalu mencintaimu. Itu sebabnya aku berpura-pura menjadi Xiang Tao. Maafkan aku ya. Kamu mencintaiku. Sehingga anak kami hampir keguguran dan dia menjadi koma. Kamu bahkan ingin membunuhnya. Aku tidak. Aku tidak tahu apa-apa. Aku difitnah Tianchen. Dipikir. Fu Guodong benar. Dia yang melakukannya. Aku dan Fu Guodong sudah kenal sejak kecil. Dia selalu menyukaiku.